Pernah enggak sih kamu lagi berkumpul sama keluarga atau teman-teman? Tiba-tiba dihujani dengan pertanyaan yang bikin canggung. Mulai dari kapan nikah, kapan punya anak, sampai gaji berapa. Kadang, pertanyaan-pertanyaan ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Bahkan malah bikin kita malas untuk datang ke acara silaturahmi. Nah, di video kali ini, kita akan bahas bagaimana caranya menjaga momen silaturahmi tetap hangat tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu privasi. Yuk, simak. Silaturahmi adalah momen yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Di tengah kesibukan dan jarak yang kadang membuat kita sulit bertemu, acara seperti ini memberi kesempatan untuk saling bertatap muka, berbagi kebahagiaan, dan mempererat hubungan. Namun, tak jarang, saat kita berkumpul dengan keluarga atau teman-teman, ada saja pertanyaan-pertanyaan yang terkesan sensitif dan malah bisa membuat suasana menjadi canggung. Misalnya, pertanyaan seperti kapan nikah, kapan punya anak, sudah kerja di mana, atau gaji berapa, seringkali datang tanpa disadari dan bisa membuat orang yang ditanya merasa tidak nyaman. Lalu, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam bertanya, terutama saat silaturahmi? Pertama, mengenali batasan privasi. Setiap orang memiliki ruang pribadi yang berbeda-beda. Ada yang terbuka dan senang berbagi cerita tentang kehidupan pribadinya. Tapi ada juga yang merasa tidak nyaman membicarakan hal-hal tersebut di depan orang banyak. Untuk itu, kita perlu menghargai batasan pribadi orang lain. Jangan sampai pertanyaan yang kita anggap biasa justru menjadi beban atau mengganggu. Kedua, bertanya dengan pertanyaan yang positif dan menginspirasi. Daripada bertanya tentang kapan seseorang menikah atau berapa penghasilannya, coba alihkan pertanyaan kepada hal-hal yang lebih positif dan memberi semangat. Misalnya, bagaimana perjalanan hidup kamu sekarang? Apa yang sedang kamu pelajari atau jalani? Atau ada impian atau tujuan yang sedang kamu kejar tahun ini? Pertanyaan seperti ini bisa menciptakan percakapan yang lebih mendalam dan memberi ruang bagi orang tersebut untuk berbagi tanpa merasa tertekan. Ketiga, membangun kesadaran bersama. Sebagai masyarakat, kita bisa mulai mengedukasi orang-orang sekitar kita dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Misalnya, kita bisa mengingatkan keluarga atau teman-teman untuk lebih hati-hati dalam bertanya. Sampaikan bahwa silaturahmi bukanlah waktu untuk memaksakan jawaban atau menuntut orang lain untuk menjelaskan hal-hal pribadi yang belum mereka siap untuk bicarakan. Keempat, memberi contoh yang baik. Salah satu cara terbaik untuk mengedukasi adalah dengan memberi contoh. Saat kita sendiri menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dan lebih memilih untuk berbicara tentang hal-hal yang membangun, orang lain akan lebih mudah terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Dengan ini, kita secara tidak langsung ikut membentuk budaya yang lebih sensitif dan saling menghargai. Kelima, menghargai keberagaman proses hidup. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam hidup. Tidak ada yang tahu perjalanan hidup orang lain sepenuhnya. Ada yang mungkin belum menikah karena memilih fokus pada karier atau pendidikan. Ada yang mungkin belum punya anak karena alasan pribadi atau kesehatan. Dan ada banyak alasan lain yang mungkin belum siap untuk dibagikan. Dengan memahami ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman dalam hidup setiap orang. Silaturahmi seharusnya menjadi momen untuk berbagi kebahagiaan, mendekatkan diri, dan mempererat tali persaudaraan. Jika kita bisa menghindari pertanyaan yang mengganggu privasi, suasana menjadi lebih nyaman, dan hubungan antar sesama bisa semakin hangat. Mari kita ciptakan lingkungan yang penuh saling menghargai dan peduli satu sama lain, agar setiap pertemuan selalu memberikan energi positif. Semoga video ini bisa menginspirasi dan membantu kita semua menjadi lebih bijaksana dalam bersilaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.